luar biasa Michael Eckhart memberikan 2 alasan. Pertama dia bilang Muhammad unlike Jesus. Dia bilang Muhammad tidak seperti Yesus karena Muhammad ini menurut alasan Michael Eckhart dia menguasai 2 dunia sekaligus. Dia menguasai dunia sekular dan dia menguasai dunia religius. Itu yang pertama tuh. Yang kedua dia bilang Muhammad ini kalau kita lihat setelah dia wafat, maka seluruh penyebaran Islam sebesar dan semasif itu dipengaruhi oleh satu orang, maka dia bilang nggak diragukan lagi ini orang paling influential. Kenapa itu nggak berlaku yang sama buat Yesus? Nah, dia bilang gini, pertama Yesus berbagi peran dengan Paulus. Maka Paulus masuk di dalam 10 orang yang paling berpengaruh. Karena dia ini bukan kataku ya. Nanti aku yang diprotes nanti. Udah nomor 1 sekarang radikal. Enggak lu yang radikal bukan gua. Jadi gini ya. Jadi dia bilang Yesus berbagi peran dengan Paulus dalam kemudian agama Kristen. Karena Paulus sendiri akan memberikan dasar-dasar juga di dalam agama Kristen. Jadi Yesus berbagi, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang Yesus tidak didengarkan dalam urusan sekuler. Dan urusan duniawi. Sedangkan Muhammad ini keputusannya di masjid didengarkan, keputusannya di luar masjid didengarkan. Karena waktu itu emang title-nya pedagang kan? Pedagang, bukan pedagang. Dia sebagai kepala negara didengarkan. Kemudian ketika contoh misalnya ada yang datang pada dia bilang ini, ya Rasul aku minta tambang garam yang ada di sini. Rasul bilang ambil nggak apa-apa. Ada orang datang, ya Rasulullah yang kamu berikan kepada dia itu mengalir seperti lautan, besar sekali dan banyak sekali. Rasul bilang tarik balik. Keputusan ekonomi kan, memberikan ekonomi atau tidak memberikan. Benar. Rasul membatasi kemudian apa yang bisa diolah sama orang, apa yang nggak boleh diolah sama orang. Nanti kita akan in depth. Tapi yang pertama adalah yang kita bisa lihat Muhammad ini keputusannya ini didengarkan baik dalam urusan religius maupun urusan sekuler atau urusan duniawi. Nah, ini adalah yang pertama yang kita bisa lihat. Maka yang itu. Nah, yang kedua pengen cerita ini. Ingat tentang tahun terburuk dalam sejarah manusia. Tahun 536. 536 itu adalah tahun terburuk dan kita tahu pada zaman itu ada 2 imperium besar yang menguasai dunia. Yang mereka memimpin peradaban dunia pada saat itu. Yang pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Dan 2 peradaban ini terbukti tidak mampu menanggung beban peradaban. Jadi Persia ini waktu itu tidak mampu menanggung beban peradaban dan mereka melakukan satu perang yang namanya The Last Great War of Antiquity. Jadi perang kuno terbesar terakhir itu adalah perang Persia dan Romawi pasca 536. Nah, ketika terjadi perang besar, mereka semua hancur dan terbukti tidak mampu menanggung peradaban. Jadi dunia pada saat itu vakum daripada orang yang menanggung beban peradaban itu. Siapa yang memimpin dunia setelah ini? Karena Romawi terbukti nggak mampu, Persia juga terbukti nggak mampu. Maka Nabi Muhammad waktu itu muncul menjadi jawaban untuk seperti apa peradaban dunia ini dipimpin.